Where you been? Hit it, boys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nasila, S14 dari kelas 11 MIPA 5. Saya Rizka Ujiandi, absen 31 dari kelas 11 MIPA 5. Saya Naila Nubafika Nadia, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 5. Dan saya Khairi Nisa, absen 15 dari kelas 11 MIPA 5. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan contoh soal momentum sudut. Contoh soal nomor 1. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terlentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, maka kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya diletakkan, kelajuan putarannya menjadi penyelesaian D1, yaitu inersinya yang pertama 4 kg meter kuadrat. Kemudian momen inersi yang kedua yaitu 16 kg meter kuadrat. Dan omeganya yaitu omega satunya yaitu 12 putaran per sekon. Nah, ditanyakan yaitu kelajuan putarannya atau W2. D3. Kita menggunakan perbandingan Q1 dikali omega 1 sama dengan Q2 dikali omega 2. 1 4 dikali omega 1 nya 12 sama dengan I2 nya yaitu 16 dikali D2 omega 2 yaitu 48 dibagi 16 sama dengan 3 putaran per sekon. Jadi kelajuan putarannya yaitu 3 putaran per sekon. Contoh soal nomor 2. Sebuah roda mempunyai massa 40 kg dengan diameter 120 cm berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Besar momentum sudut adalah diketahui massa 40 kg. Karena di sini diketahui diameter, tetapi yang kita perlukan yaitu jari-jarinya. Jadi sekarangnya 120 yaitu 60 cm juga ke meter menjadi 0,6 meter. Terus omega 5 radian per sekon. Yang ditanyakan yaitu
kuadrat dikali 5 radian per sekon menjadi 72 kilogram meter kuadrat per sekon. Jadi besar momentum adalah 72 kilogram meter kuadrat per sekon. Halo guys, di sini ada contoh soal nomor 3. Mari kita baca. Benda bermassa 1 kg bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 2 radian per sekon. Tentukan momentum sudut jika jari-jari lintasan partikel 10 cm. Mari kita buat penyelesaian. Sorry ya guys, tulisannya agak jelek. Buat tidak masalah, oke? Pertama, diketahui massa benda 1 kg atau satuan massa adalah N. M sama dengan 1 kg. Yang kedua, kecepatan sudut tetap 2 radian per sekon. Satuannya adalah omega atau biasa ditulis dengan huruf W kecil. Yang ketiga adalah jari-jari lintasan partikel, yaitu 10 cm. Jari-jari lintasan partikel satuannya adalah N. Ini dibuat dalam satuan meter, sama dengan 0,1 meter. Oke guys, yang ini baru diketahui. Sekarang D2 atau yang ditanyakan adalah momentum sudut jika jari-jari momentum sudut jika jari-jari lintasan partikel 10 cm. Momentum sudut satuannya adalah L atau L. Dijawab. Pertama, kita cari momen inersia partikel terlebih dahulu. Kalian tahu nggak ini rumusnya apa? Momen inersia partikel rumusnya adalah I sama dengan massa kali jari-jari kuadrat, atau I sama dengan M kali R kuadrat. Massanya adalah 1 kg. Jari-jarinya adalah 0,1 meter, sama dengan 1 kali 0,1. Oh iya, sorry ya guys, ini kuadrat karena rumusnya M kali R kuadrat. Jadi hasilnya adalah 0,01 kg meter kuadrat. Sekarang kita masuk ke soal atau yang ditanyakan, yaitu momentum sudut. Momentum sudut atau L rumusnya adalah I kali omega atau inersia kali kecepatan sudut, sama dengan I-nya diketahui 0,01.
dan omeganya diketahui 2 radian per sekon, sama dengan 0,02 kg meter kuadrat per sekon. Jadi, sorry ya guys. Jadi, momentum sudut jika jari-jari jika jari-jari lintasan partikel 10 cm adalah 0,02 kg meter per sekon. Baiklah, kita lanjut contoh soal nomor 4. Seperti yang sudah tertera di papan tulis, yaitu sebuah partikel bermasa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan 10 radian per sekon. Jika jari-jari lintasan partikel 3 cm, momentum sudut partikel adalah, baik, kita ke penyelesaiannya. D1 atau diketahui massa, yaitu dengan simbol M. Di situ tertera bermasa 0,2 gram, tapi dengan satuan gram. Kita yang cari adalah dengan satuan kilogram. Maka menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4 kg. Yang kedua diketahui adalah B atau omega, yaitu 10 radian per sekon. Diketahui yang ketiga adalah R atau jari-jari dengan simbol R kecil. Di situ kan jari-jarinya adalah 3 cm, tapi satuannya baru cm. Kita cari dulu dengan satuan meter, yaitu 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, dari soal di situ yang dicari adalah momentum sudut partikel. Dengan D2 atau dicari yaitu adalah R, dilambangkan dengan huruf L besar. Baik, kita pada intinya yaitu D3 atau dijawab. Untuk mencari R ini diperlukan rumus L sama dengan inersia atau dengan simbol I besar dikali omega, yaitu dengan simbol huruf W sama dengan meter dikali jari-jari kuadrat dikali W. W tadi dari sini yaitu adalah omega, sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4. Ini dikurung dulu ya, kan dari sini dikali jari-jari kuadrat. Nah, ini dikali 9 kali 10 pangkat min 4, dikurung, tutup kurung lagi. Nah, hasil dari 9 dikali 10 pangkat min 4 ini hasil dari jari-jari dikuadratkan. Kemudian dikali dengan W atau omega. Nah, omeganya tadi sudah diketahui bahwa 10. Nah, di sini kita cari, ini kita kalikan terlebih dahulu massa sama dikali jari-jari kuadrat. Kita jumlahkan terlebih dahulu dengan hasil 18 dikali 10 pangkat min 8 dikalikan 10. Oke, kita masukkan.
18 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 yaitu sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7 dengan hasil 1,8 kali 10 pangkat min 6 kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, jadi momentum sudut kita tulis di sini saja biar nanti lebih jelas. Jadi momentum sudut partikel kilogram meter kuadrat per sekon. Baik, jadi momentum sudut partikelnya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 6 kilogram meter kuadrat per sekon. Terima kasih. Yang nomor 5 yaitu suatu partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Jari-jari lingkaran 3 cm dan massa partikel 3 gram. Tentukan momentum sudut partikel terhadap pusat lingkaran. Penyelesaiannya yaitu D1. Diketahui masanya yaitu 3 gram. Karena yang dibutuhkan yaitu kilogram, maka dijadikan kita mengubahnya menjadi kilogram, yaitu 3 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian jari-jarinya yaitu 3 cm, kita ubah menjadi meter, yaitu 3 dikali 10 min 3 kali 10 pangkat min 2 meter, dan omeganya yaitu 10 radian per sekon. Yang ditanyakan yaitu momentum sudut partikel terhadap pusat lingkaran. D2 yaitu L. D3 L sama dengan I dikali omega. Karena I-nya belum diketahui, maka kita mencari I-nya terlebih dahulu. Kita mencari I yaitu M dikali R tambah 2. Kita masukkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 9 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya yaitu 27 10 min kuadrat min 7 kilogram meter kuadrat. Kemudian kita masuk ke dalam rumus yaitu L sama dengan inersi dikali omega, yaitu inersinya sudah diketahui 27 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 sama dengan 270 kali pangkat 10 min 7 atau 2,7 kali 10 pangkat min 5 kilogram meter per S. Jadi momentum sudutnya yaitu 2,7 kali 10 pangkat min 5 kilogram meter per S. Terima kasih. Hal yang keenam yaitu suatu benda mempunyai momen inersi 3 kg meter kuadrat. Mula-mula berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Momentum sudut benda tersebut adalah, kita tulis dulu penyelesaian.
Diketahui momen inersi dengan lambang I, yaitu 3 kg meter kuadrat. Lalu omeganya yaitu 2 radian per sekon dengan lambang W. Yang ditanyakan adalah momentum sudut benda dengan lambang L besar. Dijawab. Rumus dari momentum sudut yaitu L sama dengan inersi dikali omega. Inersinya 3 kg meter kuadrat dikalikan dengan omeganya yaitu 2 radian per sekon. Hasilnya adalah 6 kg meter kuadrat per sekon. Jadi momentum sudut benda tersebut adalah 6 kg meter kuadrat per sekon. Kita lanjut soal yang nomor 7, yaitu sebuah benda dengan momen inersia 3 kg meter kuadrat mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon. Jika benda mengalami percepatan sudut sebesar 2 radian per sekon, maka tentukan momentum sudut benda pada detik kelima. Oke, kita cari yaitu penyelesaian. Kita menghitung kecepatan terlebih dahulu, yaitu kecepatan sudut benda pada detik kelima. Menghitung Jadi kita mencari kecepatan sudut benda pada detik kelima terlebih dahulu, yaitu WT atau omega, WO atau omega yang pertama yaitu 4 sama dengan WT sama dengan WO atau omega O ditambah A kali P sama dengan WO nya yaitu atau omega nya yaitu 4 ditambah A nya yaitu sebesar 2 dikali sekonnya, yaitu kita mencari sekon yang kelima, jadi dikali 5 sama dengan 14 radian per sekon. Jadi momentum sudutnya yaitu sudah diketahui 14 radian per sekon. Maaf, sebelumnya sudah diketahui momen inersianya yaitu 14 radian per sekon. Jadi kita tinggal menghitung kecepatan sudut pada detik kelima, yaitu L inersi dikali omega. Inersinya tadi yaitu 14. Sebelumnya inersinya yaitu 3 dikali omeganya yaitu 14. 42 kg meter kuadrat per sekon. Jadi kecepatan sudut
Jadi momentum sudut pada detik kelima yaitu 42 kg meter kuadrat per sekon. Di sini saya akan membacakan soal beserta dengan penjelasannya. Soal nomor 8. Partikel mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat, bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sebesar 2 radian per sekon. Tentukan momentum sudut partikel. Mari kita selesaikan. Yang pertama, ditulis D1 dulu atau diketahui. Diketahui momen inersia 2 kg meter kuadrat. Oh iya guys, momen inersia lambangnya I sama dengan 2 kg meter kuadrat. Yang kedua, diketahui kecepatan sudut. Kalian tahu nggak kecepatan sudut lambangnya apa? Kecepatan sudut lambang atau satuannya adalah omega atau biasa ditulis dengan W kecil. Yaitu 2 radian per second. Yang ditanyakan adalah momentum sudut partikel. D3 atau dijawab. Momentum sudut partikel rumusnya adalah L besar sama dengan I kali omega. I-nya diketahui 2 kg meter kuadrat, sorry guys, tipe kali omega-nya diketahui 2 radian per sekon. Sama dengan 4 kg meter kuadrat per sekon. Jadi bisa disimpulkan bahwa momentum sudut partikel adalah 4 kg meter kuadrat per second. Terima kasih. Lanjut soal nomor 9. Partikel bermassa 1 kg berotasi dengan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel adalah 2 meter. Tentukan momentum partikel. Penyelesaian. Diketahui masanya 1 kg. Lalu kelajuan sudut atau omeganya yaitu 2 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikelnya adalah 2 meter. Yang ditanyakan yaitu momentum partikel. Dijawab. Rumus dari momentum partikel adalah L sama dengan inersia dikali omega. Kita cari inersianya dulu karena belum diketahui inersianya. Inersia sama dengan massa kali jari-jari kuadrat. Massanya yaitu 1 kg. Dikali ini jari-jarinya 2 meter dikuadratkan.
menjadi 1 kg dikali 4 meter, yaitu hasilnya 4 kg meter kuadrat. Setelah mendapatkan inersianya, kita bisa mencari momentum partikel. Momentum partikel yaitu inersia dikali omega. Inersianya 4 kg meter kuadrat dikali omeganya 2 radian per sekon. Hasilnya yaitu 8 kg meter kuadrat per sekon. Jadi momentum partikelnya adalah 8 kg meter kuadrat per sekon. Di sini ada contoh soal nomor 10. Sebuah silinder tipis berongga dengan diameter 120 cm dan massa 20 kg berotasi melalui pusat sumbunya seperti gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Soalnya, jika kecepatan sudutnya 20 rpm, hitunglah momentum sudutnya. Penyelesaiannya adalah diketahui D atau diameter silinder tersebut 120 cm. Dijadikan jari-jari sama dengan 60 cm. 60 cm dijadikan satuan meter sama dengan 0,6 meter. Diketahui kedua adalah massa benda atau massa silinder. Massa silinder tersebut adalah 20 kg. Satuan massa adalah M atau lambang massa adalah M. Yang ketiga adalah kecepatan sudut. Lambangnya adalah V kecil atau sering dibaca omega. Omeganya adalah 20 rpm. Oh ya guys, kalian tahu nggak rpm itu apa? rpm adalah rotasi per menit. Ditanya momentum sudut atau L besar. Dijawab. Sebelum itu, kita harus mencari omeganya dulu. Diubah menjadi satuan per sekon atau radian per sekon. Caranya adalah 20 rpm per 60. Kenapa 60 second? Karena 1 menit 60 detik. Yang ditanyakan radian per second sama dengan 1/3 rps. Maaf ya teman-teman, saya ulang lagi karena tadi sedikit dalam sedikit kesalahan. Omega sama dengan 20 rpm. rpm dalam rotasi per menit juga menjadi rad per second, radian per second. 20 rpm per 60 second. Kenapa 60? Karena 1 menit sama dengan 60 detik.
ini disederhanakan menjadi 1/3 RPS. 1/3 rotasi per second sama dengan 180/3. Karena diubah menjadi radian, maka harus dikali 2 atau bisa ditulis tambang 2pi. 2pi sama dengan 360. Jika diderajatkan menjadi 360 derajat sama dengan 2pi per 3. Berarti 360 derajat dibagi 3 radian per second sama dengan 120 radian per second. Yang kedua, mencari inersia. Rumus momentum inersia adalah M kali R kuadrat. Massa diketahui 20 kg dan jari-jari diketahui 0,6. Maaf ya guys, karena ini pangkat 2, maka 0,6 meter dipangkatkan 2 sama dengan 7,2 kg meter kuadrat. Dan kita masuk ke pertanyaannya atau momentum sudut. Kita hitung momentum sudut karena M sudah massa dan omega sudah diketahui, maka rumus momentum sudut adalah L besar sama dengan I kali W. Inersianya diketahui 7,2 kg, tulis 7,2 kg meter kuadrat kali omeganya sama dengan 120 radian per sekon sama dengan 864 kg meter kuadrat per sekon. Cukup sekian presentasi dari kelompok